Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah. Rekan-rekan sekalian yang saya hormati, eh, sampailah kita di pertemuan ke-13 ya hari ini ya. Kameranya terlalu. Di pertemuan ke-13 ini kita sudah banyak sekali ya membahas hal-hal terkait dengan pemrograman robotika, dan seperti mungkin yang terlihat di thumbnail ataupun di background saya sekarang, kita akan coba masuk ke color based object tracking yang kita sudah mulai di pertemuan sebelumnya dengan melihat chassis robot yang menggunakan harmonic drive system. Nah, mungkin masih ingat ya yang pertemuan pekan lalu atau Selasa lalu yang ada robot dengan 4 roda Omni di masing-masing pojok chassisnya. Kemudian dia bisa bergerak hampir ke semua arah. Nah, itu nanti akan kita coba manfaatkan untuk kemudian membuat robot yang lebih ini lagi ya, yang lebih powerful lagi atau yang lebih implementasinya lebih berbeda lagi. Karena kalau yang sebelumnya kan ada robot beroda yang kecil itu yang kita bisa gunakan, kita bisa kendalikan dengan Bluetooth. Nah, sekarang kita akan coba yang tidak hanya microcontroller sebagai pengendali utamanya, tapi juga berhubungan dengan laptop atau komputer gitu ya. Nah, sebelum kita masuk kepada proses penggabungan keduanya, kita akan coba masuk dulu ke salah satu metode yang bisa digunakan untuk nanti men-tracking sebuah objek bagi sebuah robot gitu ya, karena nanti ada banyak hal yang bisa dilakukan oleh robot untuk melakukan tracking atau penelusuran terhadap suatu objek yang ada di sekitarnya ya. Nah, kita coba share screen dulu ya. Coba saya masuk dulu ke sini. Di sini, di materi hari ini kita akan masuk ke color based object tracking ya. Baik, kita lihat dulu sebuah komputer itu menelusuri objek. Tadi sekali lagi dia bisa macam-macam ya. Ada yang menggunakan kamera, ada yang menggunakan GPS, ada yang menggunakan warnanya, ada model yang lain ya. Nah, salah satunya yang kita gunakan dan kita coba pelajari hari ini adalah yang menggunakan warna atau color ini. Nah, kemudian yang kita gunakan untuk pendeteksian warna itu macam-macam ya untuk kamera ini ya. Sebenarnya untuk warna sendiri itu bisa menggunakan kamera, bisa menggunakan nanti ada yang disebut sebagai color sensor. Tapi saya belum punya color sensor. Dulu sempat membuat di mata kuliah apa dulu ya, embedded system kalau tidak salah, lama sekali. Jadi untuk mendeteksi warna putih dan hitam. Karena dulu kita membuat robot yang apa sih namanya ya, line tracing itu ya, atau line follower. Kemudian di lantainya diberi atau dicat warna hitam, kemudian nanti ada garis warna putih. Nah, itu ada sensor warna yang kemudian kita rakit sendiri dulu, mahasiswa pemrograman, bukan, namanya embedded system ya dulu ya, atau mikroprosesor dulu, saya lupa antara kedua mata kuliah itu. Itu yang kemudian mereka bisa membuat sensor warna yang menggunakan LED dan juga infrared sensor ya. Jadi dua komponen digabung, kemudian ada komponen yang lain yang kemudian dibaca oleh microcontroller sebagai color sensor. Jadi dia hanya membedakan warna hitam dan putih. Nah, kemudian kalau misalkan warnanya putih karena itu dibuat sebagai garis gitu ya, itu nanti akan diikuti oleh robotnya. Tapi kalau misalkan warnanya hitam, dia akan menyesuaikan posisinya sehingga pada saat dia sudah berada di tracknya, track warna putih tadi, dia akan bergerak lurus. Mungkin ada yang pernah atau nanti dicari ya di YouTube itu robot line follower gitu. Itu kurang lebih prinsipnya seperti itu. Dia ada apa namanya sensor warna yang dibuat. Kemudian untuk menelusuri warna atau men-tracking warna yang menggunakan kamera ini, kita bisa menggunakan kamera model mono ya. Mono itu artinya satu, kemudian yang stereo, kemudian juga yang omni. Nah, yang omni ini yang saya belum pernah gunakan. Kalau yang dua itu mono dan stereo itu sudah pernah saya coba gunakan. Kenapa saya belum pernah menggunakan kamera omni atau 360 ini? Karena memang belum punya kameranya ya. Ada yang punya kamera omni atau 360 ini? Penta?
Enggak punya, Pak. Tapi pernah lihat ya di YouTube ya ada iklan-iklan kamera Cuma 360. lihat doang. Atau Khairul Rijal? Gak pernah, Pak. Gak pernah lihat. Belum pernah. Nanti dicari ya kamera 360 ya. Jadi biasanya ada orang yang misalkan bersepeda atau sepeda motor ataupun terjun payung ataupun melakukan aksi apa misalkan apa namanya ya, yang loncat dari tebing itu. Nah, itu biasanya sambil membawa kamera 360 itu, kemudian nanti keadaan lingkungan sekitarnya itu terlihat dengan kamera itu. Sebenarnya ada nanti modifikasi kamera mono untuk menjadi kamera omni ini, tapi ada teknik khusus ya, ada caranya. Jadi diberi cermin tembung biasanya untuk kemudian nanti kamera mono itu bisa jadi kamera omni. Baik, lanjut lagi. Sebenarnya ada demonya nih. Jadi ada robot yang kemudian nanti bisa menelusuri warna. Dan juga di sini nanti ada demo yang alhamdulillah saya memperlihatkan handphone yang berwarna kuning gitu ya, ada berikan warna kuning. Kemudian nanti komputer bisa men-tracking warna kuning ada di handphone saya. Nanti videonya saya apa namanya kirimkan saja atau saya unggah ke YouTube saja, nanti bisa dilihat di situ ya. Baik, kita lanjut lagi. Saya lihat sambil lihat lagi slide-nya ya yang ada di tadi di grup. Nah, sebenarnya ada tadi robot yang kemudian bisa menelusuri sebuah lampu berwarna kuning gitu ya. Kemudian dia bisa bergerak menuju lampu itu sampai nanti jaraknya kurang dari sama dengan 50 cm dia akan berhenti. Nah, itu ya. Baik, kita ini di berikutnya diminta untuk mengingat-ingat kembali slide yang sebelumnya terkait materi sebelumnya terkait dengan holonomic drive system robot itu ya. Nah, hari ini kita lanjutkan lagi dengan proses color tracking ini. Jadi intinya robot yang menggunakan color tracking sistem ini itu digabungkan nantinya dengan chassis yang kemarin. Chassis itu kemudian diletakkan laptop di atasnya, kemudian ada kamera stereo ya. Tapi sebenarnya kalau untuk color tracking ini itu sebenarnya tidak perlu kamera stereo pun bisa ya. Dengan kamera mono pun sudah bisa jalan sebenarnya. Baik, sebenarnya di situ juga terlihat ada ini kalau ini bisa dilihat ini yang slide halaman 11 ya. Kalau bisa dilihat di situ di di slide atau di file tadi itu ada saya memperlihatkan proses men-tracking warna kuning ya. Tapi sekali lagi di situ di slide-nya, di slide nomor 11 itu terlihat bahwa tidak hanya objek yang berwarna kuning yang saya pegang saja, tapi muka saya, kemudian dahi saya atau jidat di sini ya, kemudian pintu juga itu terdeteksi sebagai benda yang berwarna kuning. Nah itu sebenarnya sudah ada proses trackingnya, tapi karena dia tergabung atau dipenuhi dengan noise atau draw ya bahasa Indonesianya ya, bahasa umumnya itu noise yang perlu kita filter. Ya Anam. Maaf Pak, tadi pemasa ada inana betul. Tidak terdengar ada suara nyaring di luar. Gimana Anam? Iya. Tadi pemasa ada inana betul Pak. Oh sekarang gimana? Lumayan bisa Pak. Ya baik. Nah, coba sambil lihat di slide nomor 11 tadi ya. Di situ masih ada noise yang membuat proses tracking color atau penelusuran berwarna kuning itu diganggu dengan objek-objek lain seperti tadi muka saya itu ya. Ada jidat, ada pintu juga yang sebenarnya pintunya berwarna krem tapi oleh komputer masih dideteksi sebagai objek berwarna kuning. Nah, sebenarnya itu nanti kita bisa lakukan filtering ya atau melakukan settingan parameter-parameter lain yang kita nanti ubah-ubah nilainya. Kalau misalkan di slide 11 tadi itu ya ada banyak warna yang juga terdeteksi selain warna kuning yang kita inginkan, maka harus nanti kita lakukan filtering di situ. Baik, kita lihat dulu ya, ini slide nomor 13 ya. Ini algoritma, bukan algoritma ya, algoritma
Mungkin kalau ada yang mengambil mata kuliah algoritma dan pemrograman itu sebenarnya salah ya. Di bahasa Indonesia bukan algoritma, tapi algoritma. Coba aja nanti dilihat di KBBI ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia, maka yang benar adalah algoritma, bukan algoritma. Atau yang baku itu algoritma. Nah, kita lihat algoritma yang digunakan untuk proses pendeteksian warna kuning tadi. Yang pertama dengan menggunakan kamera ya yang terhubung ke laptop atau ke komputer. Jadi tidak harus menggunakan kamera eksternal ya. Kalau kebetulan di contoh di situ saya menggunakan kamera eksternal karena memang dipasang di robot saya itu menggunakan kamera stereo. Dan yang ada di komputer kita itu kan kameranya satu alias mono gitu. Tapi itu kalau untuk proses tracking objek cukup saja dengan satu kamera yang ada di laptop ya. Nanti programnya dicoba, hanya saja ini mungkin karena belum saya minta untuk, harusnya minggu kemarin sudah saya minta untuk mengunduh aplikasi MATLAB-nya, kemudian dicoba diinstalasi di komputernya ya. Tapi nanti aja, nanti sambil dicari saja. Atau nanti saya berikan linknya kalau saya kebetulan punya ya, link MATLAB 2013. Tapi biasanya mahasiswa lebih lebih kreatif dari saya. Mereka bisa dapatkan versi yang mungkin saja yang 2020 gitu ya. MATLAB saya masih pakai yang jadul, yang 2013 itu, tapi sudah lumayan lah ya. Nah, dulu lisensinya pakai lisensi dari UGM itu. Tapi coba aja nanti dilihat. Kalau misalkan kita pakai yang istilahnya yang crack tapi tidak untuk komersil, saya kira insya Allah tidak masalah gitu ya. Digunakan saja, tapi bukan untuk komersil, untuk pembelajaran saja atau untuk belajar saja. Nah, coba kita lihat ini slide nomor 13 ya. Yang pertama tadi kita menggunakan kamera yang kemudian kita bisa mengakuisisi citra ya. Nah, karena saya kebetulan menggunakan kamera stereo, maka saya menuliskannya di algoritma itu adalah citra kanan yang sudah direktifikasi. Karena dia kamera stereo, dia perlu ada namanya rectifying proses ya, proses perataan objek dan proses lain-lainnya. Itu namanya rektifikasi di situ. Jadi kamera stereo yang sudah dikalibrasi nanti akan menghasilkan file. Nanti ya, kayaknya minggu berikutnya itu ada materi terkait dengan kamera stereo. Nah, sementara seperti itu ya, citra kanan yang sudah direktifikasi. Jadi akuisisinya saya menggunakan citra dari kamera sebelah kanan. Karena kamera itu ada dua yang saya gunakan, kiri dan kanan, stereo ya. Kemudian setelah, kalau yang menggunakan satu kamera cukup diakuisisi dari kamera yang digunakan, kemudian nanti dikonversi citra atau tipe warnanya dari biasanya RGB ya atau RGB, kemudian ke proses CMYK. Kenapa dikonversi ke proses ke tipe warna CMYK? Karena kita akan mengambil warna kuningnya ya, di situ ada C itu cyan ya, kemudian M itu magenta, kemudian Y itu yellow, K itu black gitu. Jadi kenapa tidak menggunakan B gitu ya, black, karena B itu nanti masuknya ke blue ya kalau di bahasa pengurahan citra atau image processing, karenanya di situ diberi istilah atau diberi keterangan K, itu artinya black. Jadi nanti tipe warna dari kamera kita yang biasanya atau normalnya RGB itu akan dikonversi menjadi CMYK karena kita akan mengambil warna kuningnya ya. Jadi ingat yang kita inginkan adalah men-tracking objek lampu itu yang berwarna kuning ya, ataupun objek apapun nanti bisa warna di handphone itu yang berwarna kuning. Kemudian yang berikutnya algoritmanya adalah mengurangi komponen warna citra selain warna kuning. Nah ini tadi ya, ini sudah masuk nih. Jadi warna selain kuning yang cyan tadi atau cyan itu bahasa Indonesianya apa ya? Kayak Tosca gitu kalau tidak salah ya warnanya. Kemudian magentanya juga dihilangkan, kemudian blacknya juga dihilangkan. Jadi yang tersisa hanya warna kuning saja. Kemudian setelah itu dikonversi ke citra abu-abu atau nanti apa ya istilahnya? Saya lupa, nanti ada di script programnya ya untuk proses mengonversi itu. Kemudian difilter lagi atau ditapis menggunakan median filter yang ukurannya kurang lebih 2x2 ya. Nanti itu ada maksudnya juga. Jadi 2,2 2x2 itu 2 piksel secara horizontal, 2 piksel secara vertikal. Itu nanti kemudian yang digunakan untuk men-tracking titik tengahnya ya. Kemudian setelah di abu-abu dan di median itu kita konversi lagi menjadi citra warna hitam atau black white ya. Dengan nilai ambang batasnya 0,3. Nah, nilai ambang batas ini atau
Ini yang 0,3 ini nanti bisa berbeda-beda ya di masing-masing kamera atau di masing-masing komputer, karenanya nilai ini nanti bisa diubah-ubah atau diganti-ganti disesuaikan dengan tipe kameranya, sehingga maksudnya tipe kamera itu ada yang mungkin cenderung bagus proses deteksi warna kuningnya, ada yang mungkin lebih cenderung ke warna hijaunya, atau yang lebih cenderung ke warna merah atau warna yang lain gitu ya. Nah itu dia, itu kemudian dengan mengubah nilai ambang batas itu atau threshold ya bahasa Inggrisnya, itu nanti kita bisa mendapatkan nilai yang pas. Nah kebetulan yang di sini yang dicontohkan dengan kamera yang saya gunakan, saya menggunakan Logitech C270 kalau tidak salah ya serinya ya. Nah, kemudian berikutnya kita akan mencoba menghilangkan pixel dari metrik citra hitam putihnya. Itu yang kurang dari 10 pixel. Artinya kalau nanti objek yang berwarna kuning dan nilainya kurang dari 10 pixel itu akan kita hilangkan atau diabaikan gitu ya istilahnya ya. Jadi hanya yang kebetulan besarnya kurang lebih 10 pixel itu yang akan nanti dipakai atau digunakan. Kemudian baru akan kita buat label metrik yang menggunakan 8 connected object. Jadi ada kita label seperti kalau misalkan di slide 11 tadi itu ya terlihat di situ ada kan label X-nya berapa, Y-nya berapa, itu posisi di citranya ya, posisi X dan Y-nya itu. Kemudian baru dicari titik tengah X dan Y-nya berikutnya ya, setelah tadi kita beri label. Kemudian itulah nanti yang kemudian menjadi objek yang kita akan lakukan trackingnya. Nah, tapi sekali lagi tadi kalau misalkan parameter-parameter yang berupa angka-angka tadi kita bisa tidak sesuaikan, maka nanti objek yang lain yang lebih dari 10 pixel ukurannya, kemudian yang nilai ambang batasnya juga tadi 0,3 bisa kurang bisa lebih gitu ya, itu nanti bisa akan juga terdeteksi. Baik, kita harus, jadi intinya di slide 14 itu ya, itu tidak harus seperti itu ya, tapi ya nanti kita lihat. Maksudnya tidak harus seperti itu. Tadi nilai-nilai 0,3 dan nilai yang 10 pixel tadi itu bisa diganti-ganti ataupun bisa disesuaikan dengan keperluannya ya. Kita lihat lagi. Ya masih bisa diikuti. Khairul Rijal, Anam, Wentek, Saltia, Meliana. Masih? Bisa Pak, bisa. Masih Pak. Saya takut Zoom saya bermasalah nih, tapi kayaknya tidak. Karena saya tidak melihat di posisi Zoom meeting ya, karena saya melihat slide-nya ya. Baik, di slide nomor 15 itu sudah saya ingatkan ya bahwa yang kita gunakan itu nanti program yang jalan atau di running di MATLAB. Nanti saya dicari saja ya di Google ya, MATLAB gitu. Kemudian kalau misalkan ketemu MATLAB yang baru dan bisa diunduh dan kebetulan bisa diinstallasi. Tapi kalau misalkan MATLAB yang baru ternyata perlu serial number, maka kita cari aja yang ada serial numbernya nanti. Saya dulu mahasiswa ketemu yang versi berapa ya? 2018 ya kalau tidak salah ya. Jadi dia ada versi 2020 juga kalau tidak salah ya. Yang saya gunakan ini masih yang 2015 atau 2013 nih. Baik, slide nomor 16 ya. Nah, di situ beda sedikit ya antara bahasa program atau coding program yang di mana namanya? Di microcontroller atau di Arduino dengan yang ini. Jadi ini kalau yang di MATLAB itu setiap barisnya itu dipisahkan nanti dengan tanda titik koma ya. Jadi kalau misalkan clear all ya, bukan clear all, close all atau clear all itu juga atau CLC. Nah itu kan masing-masing sebenarnya bisa diketik dalam baris berbeda. Bisa juga diketik dengan dalam satu baris itu kemudian nanti dipisahkan dengan titik koma. Itu artinya clear all sendiri, close all sendiri, kemudian CLC sendiri. Tapi karena waktunya tidak cukup, nanti tolong dilihat saja kalau kita buka MATLAB itu nanti ada komen Windows-nya, ada nanti dataset Windows-nya, ada nanti juga file Windows-nya gitu. Nah, di salah satunya itu ada nanti command line. Jadi kita bisa mengetikkan programnya itu langsung di command line-nya. Bisa juga kita masuk ke editornya seperti halnya si Arduino IDE kemarin, baru kita running dari situ. Dan saya menyarankan kalau nanti membuat program di MATLAB itu pakai editornya aja ya. Jadi new file edit gitu. Baru nanti kita akan mengetikkan program di situ. Itu untuk juga kita
dokumentasi ya, karena kalau misalkan langsung diketik di command line-nya atau dokumen Windows-nya, itu nanti kita tidak menyimpan file program kita. Jadi kalau misalkan suatu saat kita memerlukan filenya lagi, itu bisa jadi hilang gitu. Jadi saran saya nanti kalau mengetik programnya ini, atau nanti ini PDF-nya, PPT-nya saya serahkan aja ya. Jadi filenya ini bisa di copy paste nih programnya ya. Nah, baik, yang pertama di baris pertama itu ya tadi terkait dengan close all, ini close all semua aplikasi sebelumnya atau Windows sebelumnya yang dijalankan. Kemudian clear all ini untuk membersihkan memori atau RAM-nya atau RAM-nya ya. Kemudian CLC tadi clear command line Windows. Kemudian ini yang penting, ini biasanya nih, ini yang perlu diamati nanti di masing-masing komputer beda-beda ini. Jadi ada yang WinVideo nih ya, video atau feed ini ya, ini nama variabelnya feed sama dengan video input. Nah, ini yang berbeda di masing-masing komputer nih. Yang WinVideo, kemudian koma 1, koma W2 kali 320 240. Nah, itu biasanya berbeda-beda. Sebenarnya ada caranya nanti untuk bisa mendeteksi yang ada di baris kedua itu ya. Namanya image acquisition tool, atau kalau di MATLAB nanti diketik IMAQ tool ya, IMAQTOOL tool, IMAQ tool. Nanti aja ya, nanti kita perlihatkan kalau sudah share screen-nya bagus ya, mungkin minggu depan lah insya Allah. Kemudian di set video trigger-nya itu, kemudian kita lanjut lagi ke video return color space-nya itu RGB ya, karena di baris keempat tadi slide nomor 16, baris keempat coding program itu ya, itu ada namanya video.return color space sama dengan RGB. Ini yang saya katakan tadi, defaultnya dari kamera kita yang ada di laptop ataupun kamera yang eksternal biasanya tipe warnanya adalah RGB ya. Nanti akan kita konversi di situ ya. Sementara ini kita lihat dia masih menyeting atau melakukan inisialisasi terkait dengan kameranya. Kemudian baris kelimanya itu video.frame grab interval itu 4. Itu kita maksudnya frame-nya dari frame 1, kemudian nanti diambil frame 5, diambil lagi frame 9 dan seterusnya ya, ada intervalnya, tidak semua frame karena dia kan 1 detik itu ada kurang lebih 25 frame ya biasanya ya. Kamera normal itu kadang juga kalau kamera yang bagus bisa sampai 30 frame. Kalau kamera yang lebih canggih lagi bisa sampai 60 frame per second. Nah, itu kalau laptop kita tidak cukup kuat untuk mengakuisisi semua frame-nya itu dalam 1 detik ya, maka kita bisa lakukan proses frame grab intervalnya. Jadi kita bisa loncat-loncat, tidak 1 detik itu tidak di semua frame yang 25 itu kita ambil, tapi 1 detik itu kita cukup ambil di frame pertama, kemudian lompat 4 frame jadi frame 5, lompat lagi frame 9, lompat lagi ke frame 13 dan seterusnya. Jadi 1 detik itu tidak 25 frame yang kita ambil, tapi punya beberapa saja gitu ya. Kalau dibagi 4, 25 ya kurang lebih 6 gitu ya. Ya, 6 frame atau 6 citra dalam 1 detik. Nah, itu sudah lumayan cukup tidak memberatkan komputer kita ya. Baik, berikutnya stop sama dengan 1 itu set kondisi stopnya itu ya. Kemudian start video. Nah, kalau dia sudah start dalam kurung feed video itu, berarti dia sudah akan jalan dengan baris itu. Kemudian ini selama video frames-nya kurang dari sama dengan 500. Tadi kan kalau kita ambil di frame 1 itu dia 1. Kemudian frame ke-5 itu dia 2. Nah, kalau dia masih kurang dari sama dengan 500, ini programnya akan jalan. Kenapa kita berikan ini di while yang baris 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di baris ke-8 ya, di slide nomor 16 tadi. Karena nanti bisa jadi dia akan terus jalan, terus running, kita bingung akan menutup si MATLAB-nya seperti apa. Jadi untuk itu biasanya kita gunakan ini. While video frame acquire kurang dari sama dengan 500, maka kita akan terus menjalankan program akuisisi dan proses tracking ini nantinya. Nah, setelah dia nanti mencapai 500 atau ya dia tidak akan kurang ya, kurang lebih sama dengan 500 dia akan berhenti. Misalkan sudah frame-nya lebih dari 500 pasti akan berhenti nih.
Nah, berikutnya di slide nomor 17 itu ada perintah TIC ya. TIC itu sebenarnya akan mengukur waktu ya, waktu proses yang sudah dilakukan oleh si MATLAB atau sudah oleh komputer dalam tadi melakukan tracking itu berapa lama ya. Dalam satu kali looping prosesnya itu nanti akan diukur. Nanti ada perintah lagi TOC ya. Tapi bukan TIK, TOK ya. Itu nanti aplikasinya Rijal ya, TikTok ya. Kalau ini TIC, TOC, beda sedikit ya. Yang satu itu menggunakan K, yang ini menggunakan C. Ya Rijal ya. Anak, masih bisa terlihat ya slide nomor 17 ya? Bisa, Pak. Baik, alhamdulillah. Terima kasih. Baik, kita lanjut lagi di berikutnya baris kedua di slide nomor 17 ini data 1 get data video ya. Nah, itu. Saya biasanya menggunakan get data ini. Ada lagi get video, ada get frame, tapi yang paling tidak memberatkan komputer ini yang saya sudah coba itu adalah get data. Nanti ada lagi kalau misalkan rekan-rekan sekalian cari di internet itu ya, MATLAB coding untuk mengambil atau mengakuisisi citra itu ada get frame, ada get video kalau tidak salah juga. Nah, yang kita gunakan hari ini adalah kita gunakan get data. Ini relatif lebih ringan, tidak membebani si komputer kita. Kemudian data ya, tadi data 1, sekarang data yang lain variabelnya. In complement data konversi. Nah, ini tadi ya di algoritma tadi, ini ada proses tadi kan mengkonversi citra RGB ke CMYK. Nah, ini dia. Kemudian ada lagi ini proses berikutnya yang mengurangi data dari CMYK tadi, kemudian citra yang tersisa nanti hanya si yellow-nya ya. Nah, itu dia. Kemudian ini berikutnya adalah yang median filter ini. Median filter 2, tadi nilainya berapa tadi ya? 0,3 tadi ya kalau tidak salah ya. Nah, ini di sini 3 dalam metrik 3 ya. Nanti kita lihat yang 0,2 itu ada di bawahnya ya. Nah, tadi kalau tidak salah 0,3 itu yang 0,3 kalau tidak salah tadi yang konversi citra gray ke black and white. Nah, ini parameternya kita ketik 0,2 di situ. Nah, kemudian kalau 0,3 menurut percobaan waktu saya mencoba ini ya, itu tidak hanya warna kuning lampu saja yang terdeteksi, tapi nanti mukanya saya juga terdeteksi, kemudian pintu juga terdeteksi sebagai warna kuning. Nah, setelah diganti 0,2 itu hanya lampu saja yang di tracking oleh si aplikasi ini ya. Baik. Kita lanjut ke slide nomor 18 ya, atau slide 18 itu ini ada lagi perintah untuk saya masuk ke yang sebelumnya yang sudah dikonversi menjadi citra black and white tadi ya, itu di div image tadi itu yang sudah dilakukan filter tadi ya, atau konversi juga. Kemudian ini akan dilakukan proses labeling berikutnya ya. Black white label itu yang tadi citra yang sudah difilter menjadi black and white, kemudian kita beri label di situ dengan melakukan bounding box juga di situ ya, ada stats itu region props black and white tadi, BW itu citra black and white-nya, kemudian koma bounding box di situ. Nah, kita akan beri kotak ya istilahnya di situ ya. Kemudian kita juga beri titik centroidnya, titik-titik tengahnya nanti dari si objek yang berwarna kuning yang sudah di kotak kita tadi. Nah, kemudian image show ini image show ya. Ini nanti akan membuka sebuah Windows dari data yang satu tadi ya, data variabel data tadi, kemudian nanti akan tampil di MATLAB-nya Windows yang menampilkan hasil tangkapan kameranya. Kemudian hold on itu tetap ditampilkan ininya Windows-nya. Nah, ini kemudian proses untuk proses tracking ya di sini kalau tidak salah ini. Ini nanti akan melakukan proses tracking objek berwarna kuning, kemudian memberikan juga label di sini fontnya berbentuk tipe fontnya atau tipe hurufnya adalah Arial di sini. Kemudian font weight-nya di sini volt ya. Jadi nanti
tulisan Y-nya di posisi X dan Y berapa itu ditulisi dalam warnanya kuning nih. Warnanya kuning, kemudian ukuran fontnya 12 ya di situ. Nah, kurang lebih demikian. Ini di slide nomor 19 ya. Kemudian di hold up, setelah itu ditutup. Kalau sudah selesai tadi 500 frame-nya, kemudian TOC ini dia akan mengukur tadi di posisi baris program yang TIC tadi, kemudian TOC itu akan diukur nanti ditampilkan di command line-nya, di command line Windows-nya waktu proses deteksi dan tracking warnanya itu berapa lama ya. Mungkin bisa jadi memakan waktu 1 detik, bisa dari kurang dari 1 detik dan seterusnya. Nanti akan terlihat di situ. Nah, ini biasanya saya gunakan juga untuk kemudian mengukur proses akuisisi citra yang mampu dilakukan oleh komputer kita. Jadi kalau yang untuk keperluan real time ya, jadi kalau misalkan tadi robot jalan mendeteksi objek berwarna kuning sambil dia mengolah citranya ya, kemudian sambil dia memerintahkan si robot yang berupa chassis holonomik kemarin itu ya, itu kalau tidak real time nanti bisa nabrak. Jadi bukti atau real time itu kalau tidak salah dulu yang saya sempat kerjakan itu dia bisa mengolah citranya kurang lebih 11 frame per detik ya, dengan kecepatan kalau tidak salah 0,09 sampai 0,1 detik. 0,14 detik ya. Jadi harus secepat itu ya untuk bisa dikatakan robot itu secara real time bisa mendeteksi objek, bisa melakukan tracking ataupun bisa sambil memerintahkan si chassis robot berodanya. Nah, ini sebenarnya hasil runningnya ini ada di sini nih. Tapi nanti saya kirimkan saja ininya apa sih namanya? Videonya ya, atau saya unggah saja videonya, nanti bisa dilihat di situ. Karena memang saya tidak bisa share screen hari ini nih. Baik, karena ini slide-nya saya tidak bisa tampilkan, jadi ya saya mohon maaf sekali lagi. Saya tidak tahu persis apa yang menjadi penyebab ini. Mungkin karena si Zoom ini kadang-kadang kan dia ngupdate sendiri kan, tidak saya minta update, dia update juga. Atau saya tidak mau update, dia tidak mau jalan. Jadi dia memaksa untuk update. Harusnya nanti saya laporkan ini dengan updatean atau seri Zoom yang terbaru ini malah nanti share screen saya bermasalah di sini. Tapi saya coba dulu nanti reset komputernya. Kalau dia habis di reset dia tidak masalah, berarti karena memang komputernya aja mungkin terlalu banyak bebannya ya. Baik, saya kira itu dulu ya karena sudah jam 10. Sekali lagi mohon maaf atas tadi kesalahan terkait dengan tidak bisanya sharing ini slide-nya, kemudian juga terkait dengan live streaming tadi saya matikan. Saya pikir live streaming membebani, ternyata bukan itu masalahnya, ada di Zoom sini. Baik, mudah-mudahan nanti kita sehat walafiat, panjang umur dan bisa bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.